Selamat malam semua, saudara sekalian, Chuan Tao dan Bok Su. Ya, hari ini kita bersyukur bisa kumpul kembali. Kita membahas topik yang menurut saya juga sangat-sangat menarik sekali, yaitu akibat dan pengaruh dari dosa. Ya, menurut saya ini topik yang benar-benar kita harus konsentrasi, perhatikan, kita dengar, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi ini akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Utomo. Beliau itu pernah melayani di GMI Gloria sampai mulai dari tahun 2009 dan tahun lalu ya nggak salah dia mulai melanjutkan studi ke Korea Selatan ya. Jadi kita juga harapkan bisa pelayanan lebih bagus lagi ke depan ya. Seperti biasa dalam dialog ini ya, kita mengutamakan pembahasan sekitar topik iman Kristen. Kita tidak menyinggung iman agama lain ya. Tapi kalau mereka ada yang mau bertanya mungkin ya, selama tidak melanggar aturan kita akan coba menjawab sebisa kita. Ya. Karena kadang-kadang pengertian contohnya pengertian dosa aja itu untuk beberapa agama bisa berbeda ya. Tapi kita harus menegaskan pengertian dari iman Kristen itu bagaimana. Oke, untuk tidak habis waktu ya, teman-teman yang nanti setelah sharing dari Pendeta Daniel Utomo, bagi yang mau bertanya, kami persilakan untuk bisa tulis pertanyaannya di chat ya, atau kalau memang mau tanya langsung juga kami persilakan tulis di chat mau tanya, nanti kami akan kasih bergiliran ya. Oke, kita minta Bok Su Bunsui ya untuk awali dengan doa ya. Bok Su Bunsui ada? Ada. Ya, Bok Su ya, tolong ya kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, malam ini kami kembali bersyukur karena Tuhan telah menjumpakan kami bersama kembali, mempersatukan kami kembali untuk meneruskan pokok-pokok pembicaraan kami yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami memohon biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan di dalam firman yang akan kami bicarakan bersama malam ini. Berkati hamba Tuhan, Bok Su Daniel Utomo, berkati, berikan hikmat kebijaksanaan, dan kami semuanya Tuhan pelihara. Sehingga melalui pertemuan kami, dialog kami malam ini, kami semakin mengerti kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, kita persilakan Bok Su Daniel ya untuk sharingnya. Terima kasih Bok Su, silakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya bersyukur malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh mempresentasikan satu topik tentang dosa, yaitu akibat dan pengaruh dosa. Bapak Ibu, ini bukan khotbah ya, ini bukan khotbah, jadi ini lebih bersifat seperti pemaparan, presentasi. Jadi mungkin nanti bisa agak sedikit teoritis, tapi saya harap bisa jelas juga ya, tidak terlalu banyak teorinya. Jadi saya harap mungkin nanti lebih banyak ditanya jawab sih, itu lebih baik. Saya harap saya juga tidak ngomong terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari presentasi ini beberapa penjelasan-penjelasan yang penting yang bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu bisa pertanyakan nanti jikalau ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, saya melanjutkan sebetulnya tema yang sudah disampaikan minggu yang lalu ya, tentang asal mula dosa. Nah, jadi malam ini adalah akibat dan pengaruh dosa. Nah, Bapak Ibu, ada seorang penulis ya, seorang filsuf dan juga seorang teolog awam dari Inggris yang terkenal bernama Chesterton. Jadi satu kali dia ini pernah ditanya oleh wartawan yang bertanya kepada dia, apa yang salah dengan dunia ini?
Nah, Bapak Ibu, di Eropa pada saat itu terjadi perang antar negara. Mungkin Perang Dunia Pertama, kalau saya nggak salah ya, kalau melihat dari waktunya. Jadi terjadi perang antar negara, kemudian kejahatan juga merajalela, korupsi, kemudian ketidakadilan, kemiskinan. Artinya banyak persoalan di mana-mana. Jadi wartawan itu mencoba bertanya kepada Chesterton, karena dia seorang yang cukup intelektual dan juga seorang Kristen. Nah, jawaban Chesterton itu cukup singkat dan juga cukup menarik. Ya, dia menjawab, I am. Ya, I am itu artinya saya. Artinya saya yang bermasalah. Bapak Ibu, ini artinya apa? Artinya ini mau menunjukkan bahwa Chesterton ini mau mengatakan bahwa masalahnya itu sebetulnya adalah manusia. Ya, saya itu adalah saya manusia. Artinya dosa di dalam manusialah yang menjadi penyebab banyak persoalan, ya banyak penderitaan ataupun kejahatan yang terjadi. Bukan hanya pada zaman dulu, tapi juga sampai zaman sekarang, saya percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga sekaligus menegaskan ya apa yang Alkitab katakan di dalamnya, yaitu tentang dosa. Bahwa dosa itu ya menjadi persoalan di dalam hidup kita manusia, Bapak Ibu. Seperti di kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 6, Bapak 46, berkata karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi persoalan manusia itu karena dosa di dalam dirinya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kemudian Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 juga berkata, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, kemudian Roma 3 ayat 10 juga berkata, ya, semua orang ada di bawah kuasa dosa. Dan ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Chesterton itu ya jelas mau menunjukkan apa yang Alkitab itu katakan sendiri. Bahwa persoalan itu sebetulnya ada di dalam diri manusia, yaitu dosa yang ada di dalam mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ya, nah, itu sebabnya Bapak Ibu, dosa itu mempengaruhi setiap manusia secara keseluruhan. Ya, dosa itu mempengaruhi setiap manusia secara keseluruhan. Dan minggu yang lalu sudah disampaikan mengenai asal mula dosa. Yaitu ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu tidak taat. Dan mereka berdosa, Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu saya akan mengajak kita untuk lebih mendalami sedikit ya tentang akibat dosa ataupun ketidaktaatan dari manusia yang pertama itu, yaitu Adam. Nah, Bapak Ibu, ketidaktaatan Adam itu mengakibatkan ada dua hal di sini yang mau saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu, ya akibat dosa. Ya, akibat dosa ataupun ketidaktaatan daripada Adam atau dosa Adam. Yang pertama itu mengakibatkan semua manusia dianggap berdosa dan bersalah. Bapak Ibu, kita menjadi berdosa oleh karena ketidaktaatan Adam ataupun dosa Adam. Ya, ini berbicara soal identitas diri kita sebagai manusia yang menjadi keturunan Adam berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ayat yang menunjukkan itu bisa kita lihat di sini, yaitu di kitab Roma pasal 5 ayat 12. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah atau maka melalui jalan inilah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena atau atas dasar kondisi inilah semua orang telah berbuat dosa. Nah, ayat 13-14 juga sama, tapi saya mau ajak kita melihat yang ayat ke-18-19 ini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ya, satu pelanggaran di sini menunjuk kepada pelanggaran Adam. Jadi oleh karena satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, nah satu orang itu di sini bicara soal Adam. Nah, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Bapak Ibu, akibat dosa Adam, ketidaktaatan Adam, itu mengakibatkan kita dianggap juga menjadi orang yang berdosa.
Ya, identitas kita sekarang ya adalah menjadi orang yang berdosa. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, akibat dosa. Lalu kemudian akibat dosa Adam yang kedua, ya, akibat dosa Adam yang kedua adalah semua manusia memiliki natur berdosa. Ya, semua manusia memiliki natur berdosa. Artinya kecenderungan manusia sekarang menjadi berdosa. Manusia tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan jadikan pada awalnya, yaitu ciptaan yang baik. Tapi memiliki natur yang berdosa. Nah, Mazmur 51 ayat 5 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, Bapak Ibu, manusia memiliki natur berdosa, bahkan semenjak di dalam kandungan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, Mazmur 58 ayat 3 juga berkata, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, ayat 15 ayat 14 bahkan berkata, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Nah, Roma 7 ayat 18 berkata juga, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki natur berdosa, Bapak Ibu. Ya, ciptaan Tuhan yang baik, yaitu kita manusia. Oleh karena dosa Adam, ya kita bukan hanya dianggap berdosa, bersalah, tapi kita juga memiliki natur yang berdosa. Ini John Wesley, yaitu Bapak Metodis kita, di dalam khotbahnya pernah berkata, ya semua manusia itu telah kehilangan kebenaran asali, ya kebenarannya yang awal, yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, akibatnya adalah manusia itu cenderung melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, karena dosa telah merusak seluruh naturnya, yang merusak seluruh natur manusia, yaitu termasuk akal budinya, hati, kehendak, dan juga perilaku. Nah, ini kita bisa lihat satu persatu, Bapak Ibu, ya. Dosa merusak seluruh natur manusia, yaitu dalam hal akal budi. Yang manusia diberikan akal budi itu kan pengertian pikiran itu untuk belajar, dan salah satu halnya kita belajar tentang Allah. Tapi karena akal budi itu telah rusak, jadi Bapak Ibu, pikiran manusia ya itu tidak lagi bisa memahami ataupun tidak bisa lagi memikirkan hal-hal yang rohani, ya hal-hal yang berasal daripada Allah. Ya sama seperti kita baca misalnya kalau kita lihat di ayat yang coba saya tunjukkan di layar, Efesus 4 ayat 17 itu berkata, ya sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya kemudian Roma juga berkata, pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan 1 Korintus 1 ayat 21 juga berkata, ya bagi manusia yang berdosa, hikmat Allah itu adalah sesuatu kebodohan. Ya pemberitaan Injil juga adalah satu kebodohan. Karena akal budi manusia yang sudah rusak. Nah kemudian hati juga, ya Bapak Ibu, hati ini bicara juga soal perasaan, ya bicara soal hati, kecenderungan, ya apa yang manusia rasakan. Dan ini juga sudah rusak Bapak Ibu oleh karena dosa. Sehingga Roma 1 ayat 24 berkata, ya keinginan hati lebih cenderung kepada hal-hal yang cemar, sehingga mereka juga mencemarkan tubuh mereka. Kemudian Kejadian 6 ayat 5 juga berkata, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 2 Timotius 3 ayat 4 berkata, ya manusia menjadi tidak tahu mengasihi, ya tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ini bicara manusia pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, inilah natur manusia yang berdosa itu sebetulnya. Lalu kemudian kehendaknya. Ya Bapak Ibu, kehendak manusia juga menjadi rusak. Sehingga kehendak manusia itu tidak lagi bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Ya, kehendak manusia yang sudah diperbudak oleh dosa, sehingga kecenderungannya juga selalu melakukan dosa. Ya, manusia menjadi hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kemudian Roma 7 berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tapi yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Oleh karena kehendak manusia yang
sudah rusak, yang diperbudak oleh dosa. Nah, demikian seterusnya Efesus 2 ayat 3. Nah, perilaku dan ucapan juga merusak seluruh natur manusia. Sehingga ketika akal budi, hati, dan kehendak kita itu sudah rusak karena dosa, dan ini ditunjukkan melalui perilaku dan ucapan kita juga. Ya, lidah kita yang seharusnya kita memuji Allah, tapi kita juga mengutuk manusia. Ya, lidah yang seharusnya kita gunakan untuk memberkati orang, tapi kita justru mengutuki orang. Ya, keluar gosip, cacian, makian, dan sebagainya. Markus 7 ayat 21-22 juga berkata hal yang sama. Sebab dari dalam, dari hati seseorang, ya timbul pikiran-pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, kejahatan dari dalam hati kita. Ya keluar dan menjadi ucapan kita dan perilaku kita. Galatia 5 juga berkata perbuatan daging itu telah nyata. Dan ini ditunjukkan Bapak Ibu. Lewat perilaku dan ucapan kita. Dosa itu dinyatakan. Nah Bapak Ibu, ini gambaran yang bisa kita lihat keadaan manusia sebelum kejatuhan di dalam dosa. Ya ini bicara soal Adam dan Hawa. Ya ketika mereka di Taman Eden, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, seperti timbangan Bapak Ibu. Ya ketika kehendak mereka itu paling tidak masih seimbang seperti ini. Ya mereka bisa melakukan yang baik, tapi mereka juga bisa melakukan yang jahat. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, timbangannya itu menjadi begini kira-kira. Artinya menjadi lebih berat untuk berbuat jahat dan cenderung untuk berbuat jahat. Jadi inilah natur manusia yang sudah rusak karena dosa. Ya kecenderungannya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan berarti manusia itu sama sekali tidak bisa melakukan yang baik juga. Tapi ketika manusia melakukan yang baik juga, itu oleh karena motivasi dan juga kehendaknya itu yang juga dipengaruhi oleh dosa. Yaitu apa? Motivasi ya untuk diri sendiri, ya untuk mencari pujian. Bisa jadi Bapak Ibu. Ya bukan lagi motivasi melakukan yang baik itu ya untuk memang menolong orang lain ataupun untuk memuliakan Tuhan. Tapi sekalipun manusia melakukan yang baik, tapi karena kehendaknya itu yang sudah rusak, ya dia melakukannya untuk kepentingan sendiri juga, ya mencari pujian dan fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah dan juga kepada manusia yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini akibat dosa, ya akibat dosa. Kemudian saya mau bicara juga ini pengaruh dosa, bagian yang kedua. Ya pengaruh dosa ini kurang lebih hampir sama dengan yang akibat dosa, tetapi ini secara lebih general dan juga lebih luas sedikit. Nah, pengaruh dosa itu juga berlaku di dalam hubungan manusia, Bapak Ibu. Dengan siapa saja? Yang pertama itu dalam hubungan dengan Allah. Lalu kemudian dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam hubungan dengan diri manusia sendiri. Kemudian dalam hubungan manusia dengan alam semesta dan dalam hubungan manusia dengan waktu. Nah, pengaruh dosa yang pertama itu dalam hubungan dengan Allah, Bapak Ibu. Ya, dosa itu membuat kita manusia itu tidak layak untuk menghadap kepada Allah. Ini kalau kita mengingat cerita Adam dan Hawa juga. Ketika mereka berdosa dan tidak taat, apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu diusir. Ya keluar dari Taman Eden, artinya mereka ini tidak layak lagi untuk bersama dengan Allah. Ya bersama dengan Allah, berada di hadirat Allah oleh karena dosa mereka. Ya ini dalam hubungan dengan Allah. Dan kemudian kita tidak sanggup lagi melakukan kehendak Allah. Manusia tidak sanggup lagi melakukan kehendak Allah. Karena apa yang manusia lakukan itu adalah kejahatan. Sehingga apa yang kehendak manusia itu yang sudah diperbudak oleh dosa. Tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi melakukan lebih cenderung kepada apa yang manusia itu sendiri kehendaki, yaitu dosa itu sendiri. Nah, kemudian kita tidak benar di hadapan Allah, ya sama. Oleh karena manusia tidak layak lagi menghadap kepada Allah, ya manusia, karena manusia tidak lagi benar di hadapan Allah karena dosa itu. Nah, kita tidak lagi peka terhadap firman Allah. Seperti tadi, ya akal budi yang sudah rusak, hati yang sudah rusak, dan kehendak yang sudah rusak, manusia menjadi membenci hal-hal yang rohani, sehingga kita tidak lagi peka terhadap firman Allah. Ini akibat dosa, pengaruh dosa itu sendiri. Nah, kemudian dalam hubungan dengan Allah, ya kita mengalami murka Allah, yaitu penghakiman, ya di dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa ya diusir dari Taman Eden, ya Tuhan juga menjatuhkan hukuman kepada mereka.
ya kita menghadapi murka Allah dan penghakiman itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, dalam hubungan dengan sesama manusia, pengaruh dosa itu, ya dosa membawa konflik dan menghasilkan perpecahan. Nah Bapak Ibu, contohnya ya dari cerita Adam dan Hawa juga, ketika mereka tidak taat dan mereka berdosa, ya mereka itu saling menyalahkan, ya timbul konflik di antara mereka. Adam berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah ini Bapak Ibu, ini saling menyalahkan. Ya sehingga terjadi perpecahan. Nah, kemudian dosa juga menghasilkan kemarahan, ya iri hati, kebencian, dan niat-niat jahat lainnya. Ya, ini contoh yang berikutnya yaitu ketika keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, ya ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, yang satu ditolak, yang satu diterima, Bapak Ibu. Nah, ketika Kain persembahannya ditolak, apa yang terjadi? Dia menjadi marah, ya dia kecewa, dan kemudian timbul niat jahat di dalam hatinya. Ya sehingga ketika ada kesempatan dia mengajak Habel untuk pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di sana, Alkitab berkata Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi Bapak Ibu, ini pengaruh dosa di dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini contoh di dalam Alkitab. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kita bisa melihat dan merasakan dan mungkin juga mengalami pengaruh dosa itu di dalam hidup kita sendiri. Ya, di dalam hubungan kita dengan manusia yang lain. Yaitu nanti bisa kita diskusikan dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam hubungan juga dengan diri manusia sendiri. Yaitu terjadi konflik batin dan juga perpecahan di dalam diri. Ya, Paulus berkata, aku manusia yang celaka. Ya, di dalam dirinya ada satu konflik batin. Dia ingin melakukan sesuatu yang benar, tapi bukan itu yang dia lakukan. Ada perpecahan sepertinya di dalam dirinya, ada konflik di dalam hatinya. Kemudian ada rasa malu, perasaan tidak enak dengan diri sendiri. Ketika Adam dan Hawa juga melakukan dosa, mereka menjadi malu, mereka bersembunyi, Bapak Ibu. Ya, malu. Ya, dosa itu mengakibatkan malu, Bapak Ibu. Rasa malu, takut dan sebagainya. Nah, kemudian manusia juga tidak mampu menilai diri dengan tepat. Ya, karena manusia tidak lagi tahu sebetulnya ya, apa yang benar yang seharusnya dia lakukan, yang berkenan bagi Tuhan. Nah, kemudian di dalam dirinya juga keresahan yang tak terobati dalam dirinya. Ya, gelisah terus-menerus, tidak tenang. Bapak Ibu, ini beberapa hari yang lalu di Korea itu ada satu berita yang cukup menghebohkan, yaitu wali kota Seoul itu ditemukan meninggal, ya mati bunuh diri, Bapak Ibu. Itu hari Kamis yang lalu berarti, baru ya minggu yang lalu hari Kamis meninggal dunia, mati bunuh diri. Penyebabnya apa? Ya kemungkinan besar penyebabnya adalah karena wali kota ini dia dilaporkan ya oleh seseorang, ya seorang wanita yang dulu pernah menjadi sekretarisnya, bahwa wali kota ini dulu pernah melakukan pelecehan terhadap dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika laporan itu masuk, besoknya wali kota ini langsung tidak masuk kantor, ya, dan selama 1 hari itu tidak tahu dia ada di mana. Lalu ketika keluarga melapor ke polisi, lalu polisi mencari seluruh kota Seoul, ya, dan kemudian sekitar tengah malam itu baru ditemukan bahwa wali kota ini ya dia sudah mati, Bapak Ibu, dan besar kemungkinannya bunuh diri karena ada surat yang dia tinggalkan yang meminta maaf dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, di dalam hubungan dengan diri manusia sendiri, ya dosa itu membuat dia tidak tenang, resah, ya rasa malu, takut itu ada, Bapak Ibu. Apalagi kita orang Timur, ya rasa malu karena dosa itu besar sekali pengaruhnya. Lalu Bapak Ibu, dalam hubungan dengan alam semesta. Nah, manusia juga, dosa mengakibatkan hubungan manusia itu menjadi tidak harmonis dengan alam sekitarnya. Padahal manusia itu diberikan kuasa ya untuk menguasai
ciptaan yang lain, untuk mengurusnya dan untuk merawatnya juga. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kita justru melihat ya manusia itu justru merusak alam itu sendiri. Ya merusak lingkungan, polusi, ya menggunakan bahan baku alam secara berlebihan dan juga serakah, ya industri yang merusak alam, perilaku atau hidup manusia yang juga tidak menjaga lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengaruh dosa. Sehingga manusia kehilangan keharmonisan dengan alam. Kita yang seharusnya menguasai alam, sepertinya manusia yang dikuasai oleh alam. Ya, misalnya dengan hubungan dengan ya hewan-hewan dan sebagainya. Ya, justru manusia takut dengan hewan-hewan dan sebagainya, dan puas justru dimangsa oleh hewan-hewan lainnya karena dianggap kita mengancam keberadaan hewan-hewan itu sendiri karena tempat tinggal mereka dirusak dan sebagainya, sehingga ya hewan-hewan itu juga tidak lagi punya tempat tinggal, sehingga justru ya bersama dengan manusia dan yaitu saling mengancam sepertinya. Nah, ini Bapak Ibu, kehilangan keharmonisan dengan alam. Nah, ini pengaruh daripada dosa dalam hubungan dengan alam. Lalu Bapak Ibu, yang terakhir, dalam hubungan dengan waktu. Ya, dalam hubungan dengan waktu, pengaruh dosa itu membuat hidup manusia itu hidup di dalam waktu yang dibatasi. Ya, hidup dalam waktu yang dibatasi. Artinya manusia itu mengalami kematian jasmani. Ya, manusia mengalami kematian, yaitu kematian jasmani. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, manusia mengalami kematian jasmani akibat dosa itu. Lalu kemudian manusia juga mengalami kematian kekal dan juga kematian rohani. Jadi bukan hanya kematian jasmani, manusia juga mengalami kematian kekal dan juga kematian rohani. Nah, kematian kekal itu bisa kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, tentu kematian kekal itu dimulai atau diawali dengan kematian rohani, yaitu ketika Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan, buah pengetahuan itu, kan dikatakan kalau kamu memakannya kamu akan mati, ya. Tetapi kok tidak mati? Nah, tentu arti mati di situ bisa kita artikan itu adalah kematian rohani, Bapak Ibu. Ya, kematian rohani yang tentu akan dilanjutkan dengan kematian kekal. Ya, ketika kematian rohani itu ya tidak diselesaikan dan juga tidak ada solusinya. Sebabnya Paulus di Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini Bapak Ibu, ini bicara soal mati rohani. Ya, kematian rohani ketika rohani kita itu tidak bisa lagi merespon ataupun tidak lagi memiliki niat, kerinduan untuk datang kepada Allah. Ya, sudah mati ibaratnya. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu ya bagi Allah dan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat sebagai contoh perbandingannya kematian, jenis-jenis kematian yang sebagai akibat dan pengaruh dosa itu sendiri. Yaitu ada kematian kekal, ya, kematian rohani dan juga kematian jasmani. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengalami kita sudah ya dan akan mengalami semua jenis kematian ini, Bapak Ibu. Ya, sebagai manusia yang berdosa itu. Ya, ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita belum bertobat, ya Bapak Ibu, sebagai konsekuensi dari dosa Adam, kita mengalami kematian rohani. Artinya kita terpisah ya daripada hadirat Tuhan itu sendiri. Dan kalau ini tidak diselesaikan Bapak Ibu, selama belum ada terang Injil, selama kita belum mendengar Injil ataupun bertobat, Bapak Ibu, ya kita akan mengalami kematian jasmani ya sebagai tubuh kita manusia, dan seterusnya kemudian kita akan mengalami kematian kekal, yaitu kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya, dan kita juga akan menerima penghukuman di dalam kekekalan, ya di dalam neraka yang kita yakini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ini sebenarnya presentasi saya sudah selesai, Bapak Ibu, hampir selesai. Bapak Ibu, kalau kita melihat sampai di sini, ya akibat dan pengaruh dosa, ini tentu menjadi sebuah kabar yang buruk, ya sesuatu kabar yang buruk bagi kita semua,
bagi semua manusia karena dosa itu sudah mempengaruhi kita secara keseluruhan. Dan akibat dosa dan pengaruh dosa ini juga begitu luar biasa dan juga begitu mengerikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dengan melihat seperti ini, apa yang bisa manusia lakukan? Ya, manusia jelas tidak bisa melakukan dengan usahanya sendiri untuk keluar ataupun untuk menyelamatkan dirinya dari akibat dan pengaruh dosa ini. Ya, manusia dengan usahanya sendiri tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena manusia adalah sudah berdosa itu sendiri. Ya, dia punya natur berdosa dan dia sudah dianggap berdosa, Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya terhadap kabar buruk ini? Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan ya dengan sedikit mengulang kembali dengan apa yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit gambaran yang mengenai cerita Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Ya, Bapak Ibu, manusia dan Allah itu pada awalnya hidup bersama. Ya, manusia dan Allah pada awalnya mereka hidup bersama. Ya, mereka bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian terjadi satu hal, ya saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, yaitu di minggu yang lalu ketika manusia itu tidak taat. Ya, manusia berdosa ketika tidak mentaati perintah daripada Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dosa. Ya, dosa itu hadir. Dosa itu terjadi sehingga membuat manusia dan Allah itu menjadi tidak bisa lagi bersama-sama. Nah, tadi saya juga sempat singgung, ya manusia tidak bisa lagi bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita gambarkan seolah-olah manusia dan Allah itu terpisah oleh satu jurang. Ya, terpisah oleh satu jurang dan jurang itu adalah dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hal pertama Bapak Ibu yang terjadi kepada manusia. Karena dosa itu, ya semua orang berdosa. Ya, akibat dan pengaruh dosa itu. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, di Roma 6 ayat 23 juga berkata, sebab upah dosa adalah maut. Nah, ini juga, ya akibat dosa itu mengakibatkan kematian. Mengakibatkan kematian. Jadi manusia yang berdosa, ya mereka akan mengalami maut. Kematian rohani, kematian jasmani, dan juga kematian yang kekal. Dan kemudian ketika manusia mengalami kematian rohani, kematian jasmani, ya sebelum kematian kekal itu manusia akan mengalami penghakiman. Ya Ibrani 9 ayat 27 tadi, manusia ditetapkan mati hanya satu kali, dan sesudah itu akan menghadapi penghakiman. Nah ini Bapak Ibu kondisi manusia yang berdosa. Ya tadi saya berhentinya juga di sini. Nah apakah hal seperti ini ya Bapak Ibu yang terjadi dialami oleh manusia ya menjadi kabar buruk bagi kita semua? Apa yang akan manusia lakukan? Dan Bapak Ibu, manusia tidak bisa melakukan apapun dengan usahanya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah ya berinisiatif. Ya, Allah berinisiatif dan Allah memberikan jalan keluar itu sendiri, Bapak Ibu, bagi manusia. Di Yohanes 5 ayat 24, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya ya kepada Allah, ya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Nah, Bapak Ibu, ini yang Allah mau sampaikan dan Allah lakukan bagi manusia yang sudah berdosa, yang akan menghadapi maut dan juga menghadapi penghakiman. Nah, Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia akan mengalami 3 hal, Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal di sini yang disebutkan. Barang siapa yang mendengar dan juga percaya. Hal yang pertama adalah hidup yang kekal. Hal yang kedua, tidak turut dihukum. Hal yang ketiga adalah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini kalau dituliskan, Bapak Ibu, ada 3 hal di sini. Nah, Bapak Ibu coba lihat dan juga bandingkan sebentar. Ya 2 gambar ini, ya gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Ya di satu ujung dan juga ujung yang lainnya. Bapak Ibu coba bandingkan. Apa yang manusia berdosa alami dan akibat dan pengaruh yang manusia berdosa akan dapatkan dengan apa yang Allah janjikan melalui Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini perbandingannya. Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, mempunyai hidup yang kekal. Bandingkan Bapak Ibu dengan manusia yang berdosa, yang akan mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu, dengan mempunyai hidup yang kekal, apa yang terjadi dengan maut itu sendiri? Berarti maut itu menjadi batal, Bapak Ibu. Ya, maut menjadi batal. Dan kemudian hal yang kedua adalah manusia tidak akan diturut dihukum. Lalu apa yang terjadi dengan penghakiman manusia yang berdosa? Dan penghakiman itu ditiadakan. Ya, penghakiman itu ditiadakan di dalam Yesus. Ya, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran yang mau Allah kerjakan ya di dalam kehidupan manusia yang berdosa, yaitu di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Yesus Kristus, yaitu untuk memberikan hidup yang kekal, untuk membebaskan kita dari hukuman, kita dari dalam maut ke dalam hidup. Oleh karena akibat dosa yang telah terjadi di dalam hidup kita sendiri, ya sebagai manusia yang berdosa. Nah, Allah memberikannya itu melalui Yesus Kristus. Ya, Allah memberikannya melalui Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus. Nah, inilah ya 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Tadi dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia yang mengutus aku, Allah yang mengutus aku. Nah ini, Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka kalau kita melihat kayu salib, nah kayu salib itu Bapak Ibu boleh jadi menjadi satu simbol. Ya, kayu salib menjadi simbol adalah sebagai jembatan sehingga melalui salib ya Kristus yang mati di atas kayu salib itu, manusia yang berdosa bisa datang kepada Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, manusia yang awalnya terpisah melalui Yesus yang mati di kayu salib, manusia bisa sampai dan datang kepada Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Bapak Ibu, akibat dosa dan pengaruh dosa itu manusia mengalami kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Tapi Bapak Ibu, di dalam Allah, melalui Yesus Kristus, manusia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, itu kabar baik bagi manusia yang berdosa. Jadi jikalau Bapak Ibu yang belum mendengar ataupun yang belum ya meyakini ataupun belum memiliki hidup yang kekal itu, Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita juga. Ya jikalau hari ini Bapak Ibu mendengar suaranya, ya mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya jangan keraskan hatimu. Sebab Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ya barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Ya memiliki Yesus, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup, Bapak Ibu. Ya tetapi akan mengalami kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu, inilah presentasi saya yang mengenai akibat dan pengaruh dosa ya dari akibat dosa Adam dan ketidaktaatan Adam. Ya untuk malam hari ini presentasi saya sampai di sini. Ya. Sekian saja Bapak Ibu. Jikalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Bo Sudaniel. Ya, sekitar 45 menit juga saya bicara. Mungkin kepanjangan. Ya, mohon maaf. Nggak apa. Tadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya tentang apa ini. Jadi teman-teman, mari kita bertanya ya sesuai dengan apa yang menjadi topik kita. Kita usahakan tidak lewat daripada jalur. Kita coba gali lebih dalam sehingga kita bisa mendapat pengertian yang lebih baik lagi ya akibat dan pengaruh dosa itu dalam kehidupan kita. Ya, kita persilakan bagi teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan untuk ngechat ya.
Kalau kita lihat ya, tadi Boksu sudah sharing ke kita, ternyata pengaruh daripada dosa itu begitu luar biasa ya. Yang pertama itu akibatnya kita jadi terpisah ya, terpisah dari Tuhan. Sehingga suara Tuhan itu ya untuk orang-orang yang benar-benar jauh dari Tuhan, yang berdosa itu menjadi tidak sensitif ya. Berikutnya juga karakter manusia itu menjadi berubah ya. Hubungan antar manusia ya, termasuk juga hubungan antar manusia dengan alam ya. Ternyata juga berakibat yang negatif yang disebabkan karena dosa tadi. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi ya, ayo kita gali. Di sini nanti Boksu Daniel bisa bantu kita ya untuk men-sharingkannya ya sehingga kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar juga boleh ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh. Mungkin atau mau mengoreksi jika mungkin ada sesuatu yang saya sampaikan mungkin kurang jelas ataupun kurang tepat, silakan. Karena ada beberapa hamba Tuhan senior di sini, silakan. Ya Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan ataupun bisa memberikan koreksi untuk membantu kita semua di sini termasuk saya. Ya, para hamba Tuhan yang mungkin kalau mau nambahkan pemahamannya supaya lebih baik, kita persilakan ya. Terima kasih. Apakah di chat ada yang nulis? Mungkin saya nggak bisa melihatnya di sini. Saya belum lihat ya, ada yang apa. Tapi mungkin begini ya, Boksu, saya mau tanya sedikit lah, ya, sambil menunggu yang lain. Kalau misalnya dulu ya, itu orang pertama itu tidak makan buah terlarang tadi. Ya. Apakah mungkin manusia itu juga akan berbuat dosa gitu? Karena manusia itu sebenarnya kan diberi kebebasan ya. Apakah mungkin nggak terjadi seperti itu gitu ya, Boksu? Mungkin saja karena Adam kan bisa tidak berdosa karena kondisi Adam pada saat itu. Jadi ibarat kalau timbangan ini kita lihat, ini saya tunjukkan ya, keadaan manusia sebelum kejatuhan dalam dosa itu ya manusia bisa tidak berdosa. Nah, manusia bisa berdosa juga tentunya. Jadi ada kemungkinan ya Adam tidak akan memakan buah pohon pengetahuan itu. Dan kalau dia tidak memakannya ya tentu dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Itu artinya bahwa kalau memang dia tidak makan buah yang terlarang dulu itu, kemungkinan untuk dosa itu sama sekali nggak ada ya, itu ya artinya ya, Boksu? Iya, iya. Maksudnya dia bisa berdosa, tetapi karena dia makan, ya artinya dosa itu muncul, kan begitu. Ya kalau dia tidak makan ya, boleh dibilang ya akibat dan pengaruh dosa itu tidak akan kita alami. Karena ketidaktaatan Adam. Satu lagi, Boksu, saya mau tanya. Itu kan ada sebagian orang punya pemahaman, itu kerusakan alam atau tidak terjadinya ketidakseimbangan alam itu lebih disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ya. Kira-kira kenapa itu ya, Boksu ya? Contohnya bisa infokan nggak? Kira-kira sebabkan kenapa? Karena serakah, karena ya ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari alam untuk kepentingan sendiri, sehingga manusia merusak alam itu sendiri. Ya seperti misalnya ya penggunaan hutan dan sebagainya, pencemaran, hal-hal seperti itu akibat keserakahan sebetulnya, yaitu dosa sendiri. Kan manusia mencari sesuatu yang memuaskan dirinya, yang menjadi tamak, menjadi serakah.
Oke, Sehingga pengaruhnya juga terhadap alam sekitar, bukan hanya kepada manusia lain, tapi juga terhadap alam itu sendiri. gitu ya, Boksu ya. Oke, Ya. Boksu, ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu dari contoh Yohana ya. Menurut dia tadi dalam penjelasan Boksu Daniel ya, dampak dari dosa berpengaruh terhadap waktu ya. Dampak dari dosa berpengaruh terhadap waktu. Apakah waktu yang dimaksud di sini adalah usia manusia yang bertambah pendek? Nah, apakah itu? Ya, dalam hubungan dengan waktu, ya. Artinya hidup manusia itu menjadi terbatas dalam hubungan dengan waktu. Jadi hidup manusia itu menjadi terbatas. Manusia tidak lagi hidup selama-lamanya. Jadi manusia hidup di dalam waktu tertentu, dalam waktu yang terbatas. Itulah kematian jasmani. Ya, berarti Yang semakin pendek tentunya, betul. Iya, berarti sesuai dengan apa maksud dari contoh Yohana, dia hanya ingin mempertegas ya bahwa apakah waktu yang dimaksud di sini adalah usia manusia yang bertambah pendek. Oke, sudah terjawab ya. Ini ada dari saudara Ahui. Ini ada beberapa pertanyaan sekaligus ya. Penjelasan yang sangat baik, Pendeta Daniel. Yang pertama, kedagingan cenderung mengarah kepada berbuat dosa. Apakah dapat dikatakan bahwa dosa itu adalah ujian iman? Mungkin ini suaranya bisa di-silentkan dulu, contoh Orienti. Sepertinya ada yang apa ya? Oke ya. Jadi yang pertama itu kedagingan cenderung mengarah kepada berbuat dosa. Apakah dapat dikatakan bahwa dosa itu adalah ujian iman? Nah, itu yang pertama, Boksu. Yang kedua, setiap manusia umumnya saat melakukan dosa timbul keresahan. Pergumulan di hatinya, bagi sebagian orang menganggap itu sebagai suara hati. Bagi orang Kristen, ada Roh Kudus memperingatkan bagaimana membedakan keduanya. Maksudnya antara suara hati dengan Roh Kudus. Ya. Ketiga, dosa bisa diartikan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Tuhan. Adakah ayat Alkitab yang mendukung maksud tersebut? Nah, kira-kira gimana, Boksu? Coba yang pertama dulu. Yang pertama ya pertanyaannya ya. Satu-satu dulu. Kedagingan cenderung mengarah kepada berbuat dosa. Ya. Apakah dapat dikatakan bahwa dosa itu adalah ujian iman? Bisa, ya bisa saja. Ya dosa itu, dosa sebagai ujian iman. Maksudnya dosa sebagai ujian iman, bukan, karena dosa itu kan buahnya. Ya dosa itu kan ada pencobaan dulu. Jadi manusia dicobai, ya buahnya adalah dosa. Jadi dosa itu sebagai ujian iman saya nggak begitu mengerti maksudnya apa. Mungkin tidak, bukan itu maksudnya. Pencobaan itu yang sebagai ujian iman. Jadi kalau dia gagal, ya dia berdosa. Jadi ya sudah berdosa gitu loh, bukan lagi ujian karena imannya sudah diuji kan. Jadi dan berdosa. Jadi dosa itu menurut saya bukan ujian iman. Dosa itu adalah buah dari iman yang sudah dicobai dan ya gagal. Oke. Itu. Oke, yang nomor 2, setiap manusia umumnya saat melakukan dosa timbul keresahan. Pergumulan di hatinya bagi sebagian orang menganggap itu sebagai suara hati. Artinya waktu dia berbuat dosa itu dia resah. Terus di hatinya ada bergumul gitu. Jadi sebagian orang menganggap itu adalah suara hati. Sedangkan bagi orang Kristen itu karena ada Roh Kudus yang memperingatkan. Sebenarnya bagaimana membedakan keduanya gitu? Bagaimana membedakan keduanya? Ini perbandingannya antara orang yang bukan Kristen dengan orang Kristen gitu maksudnya. Iya.
ketika melakukan dosa kita ada keresahan. Iya, itu memang betul, ya, karena ketidaktenangan, kegelisahan. Tapi apakah ada bedanya orang percaya dengan tidak? Kalau bagi orang percaya, ketika dia melakukan dosa, bukan hanya dia resah seharusnya. Ya, dia bukan hanya resah, tapi Roh Kudus itu juga akan mengingatkan dia, ya, untuk mencari Tuhan, ya, untuk mencari pengampunan Tuhan dan bertobat. Sedangkan orang yang belum percaya, ketika dia resah, dia itu tidak tahu dia mau ngapain. Ya, tidak tahu mau ngapain. Sehingga kegelisahan dan keresahan dia itu justru bisa berujung menjadi depresi dan kemudian bisa jadi mati bunuh diri. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi itu. Ya, Nah, itu mungkin yang saya pahami. Ya, berarti Apakah itu pertanyaannya? Ya. Apa beda suara hati dengan suara Roh Kudus gitu ya? Iya, benar. Ya itu, kalau menurut saya suara Roh Kudus itu bukan hanya membuat kita resah, menegur kita, tetapi akan membawa kita kepada pertobatan, mengakui dosa kita, ya, memohon ampun kepada Tuhan karena kita sudah berdosa. Tapi kalau suara hati kita yang belum dikuasai Roh Kudus, ya itu justru cenderung akan mengutuk kita, ya, justru cenderung itu akan membuat kita makin depresi karena kita nggak tahu kita mau ngapain. Ya, karena kita nggak tahu, ya, karena dosa itu menghakimi kita. Nah, ini. Itu bedanya mungkin. Suara hati nurani yang manusia yang belum dikuasai Roh Kudus dengan suara hati manusia yang dikuasai Roh Kudus. Tapi kalau begitu ya, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga, ini saya mau apakan sedikit. Berarti suara hati itu bagi orang yang belum percaya, bisa juga itu adalah suara iblis, Boksu ya. Artinya dia membawa dampak yang lebih jauh lagi, sebenarnya bukan hal yang positif, malah bisa lebih dalam ya untuk yang negatifnya ya. Apakah bisa seperti itu? Kita nggak langsung menyalahkan iblis juga, karena manusia itu kan berdosa. Jadi sebetulnya manusia itu punya tanggung jawabnya juga. Suara iblis itu kan mempengaruhi, itu kan dari luar. Jadi suara iblis itu bukan di dalam kita seharusnya. Karena iblis itu kan pribadi yang di luar kita. Iblis itu bisa mempengaruhi kita. Tapi ini suara hati kan berarti hati kita yang berdosa itu, ya memang, ya itu, suara hati kita yang cenderung yang melakukan dosa itu, ya itu menghakimi kita juga. Nah ini. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang ketiga lagi dari Saudara Ahui ya. Dosa bisa diartikan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Tuhan? Maksudnya apakah dosa bisa diartikan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Tuhan? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung pernyataan ini? Dosa itu menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, itu kita berdosa karena pilihan kita sendiri. Itu. Kita berdosa karena pilihan kita sendiri. Itu dosa yang kita lakukan dengan sengaja, kan? Ya berarti kita menggunakan kebebasan kita. Kita menyalahgunakannya dengan melakukan dosa. Berarti kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada setiap umat manusia itu disalahgunakan ya. Bisa kita simpulkan seperti itu ya. Sehingga mengakibatkan dosa. Itu kepada Adam. Kepada Adam. Adam menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan kepada dirinya. Sedangkan kita yang setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kebebasan kita ini kan sudah dipengaruhi oleh dosa. Jadi kecenderungan kita itu akan melakukan dosa. Seperti ini. Jadi kalau boleh dibilang setelah Adam, setelah kejatuhan di dalam dosa, kebebasan manusia itu tidak lagi seperti kebebasan Adam, tidak sama. Kebebasan kita itu sudah diperbudak oleh dosa. Sehingga kecenderungan kita itu akan melakukan yang jahat. Kita akan lebih berat melakukan yang jahat. Jadi kalau tadi pertanyaannya mungkin lebih cocok itu untuk Adam itu sendiri. Iya. Ya, untuk kita sendiri tentunya setelah kita percaya juga,
Ya tentu setelah kita percaya kepada Tuhan, nah kan ini ada pertolongan, ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kalau hubungannya dengan itu, nah kita menyalahgunakan kebebasan itu, betul. Berarti kita seperti Adam lagi. Kita sebagai konteks orang percaya ya, sebagai orang Kristen yang setelah percaya, setelah bertobat. Ya, itu saya bisa mengatakan itu. Kita menyalahgunakan kebebasan kita yang telah Tuhan berikan sebagai orang percaya. Ketika kita dengan sengaja melakukan dosa. Oke, Boksu, ini ada pertanyaan dari Rudi. Apakah dosa itu sama dengan karma buruk? Maksudnya dosa itu sama dengan karma buruk enggak? Saya nggak tahu karma yang buruk itu seperti apa. Coba tolong dijelaskan supaya saya nggak salah mengerti juga. Saya nggak salah jawab. Karma yang buruk itu maksudnya apa? Karma buruk mungkin ya, biasanya kalau karma itu kan akibat dari perbuatan ya. Kalau mungkin pengertian dari agama lain ya. Karma itu akibat dari satu perbuatan dosa ya mungkin ya. Tapi kalau di sini yang ditanyakan, apakah dosa itu sama dengan seperti karma buruk? Menurut saya itu karma buruk itu kalau dari pengertian seberang ya, itu ada akibat dosa itu sendiri ya. Karma itu saya kurang apa, nanti saya bisa salah mengerti. Tapi yang bisa saya pahami, karma yang buruk itu berarti dosa itu, karma yang buruk itu berarti dari Adam. Ya kan? Berarti dosa kita itu adalah karma yang buruk dari Adam. Mungkin itu maksudnya. Berarti dosa itu adalah akibat karma yang buruk. Ya saya kurang mengerti sebetulnya pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan kalau bisa. Ya, mungkin Rudi kalau misalnya mau bertanya juga bisa di-unmute. Mungkin bisa bertanya langsung tanpa ditulis di chat ya, biar lebih jelas pengertiannya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan apa, tapi ini untuk memperjelas saja. Supaya saya nggak salah jawab juga, nanti bisa kemana-mana. Karena pikiran kita mungkin berbeda. Saya nggak begitu mendalami juga soal karma seperti apa. Karma itu, ya akibat, karma itu sendiri kan akibat yang buruk sepertinya, kalau menurut saya. Karma. Iya, Saudara Rudi bisa di-unmute untuk bisa secara lisan ditanyakan untuk memperjelas. Ya, mungkin ada hamba Tuhan lain yang bisa menjawab. Iya. Ini dia tulis ya, Rudi ada tulis. Maksudnya dalam agama Kristen, karma itu ada enggak? Karma tidak sih. Kalau kita enggak, sepanjang yang saya tahu kita nggak menggunakan kata karma itu. Dalam pengertian, coba arti karma itu apa sendiri? Coba bisa jelaskan arti karma itu apa? Apakah sama dengan tabur tuai enggak, Boksu? Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Oh, kalau hukum tabur tuai ya kita mengenal itu. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sekarang kita, Rudi mungkin perlu perjelas, apakah karma itu adalah kehidupan yang berikutnya itu disebabkan karena dosa sekarang atau karma yang bagaimana ya? Ya, makanya saya karma itu kalau menurut saya di agama lain hubungannya dengan kehidupan yang sebelumnya. Bukan kehidupan sekarang kan. Kalau saya melakukan ini, karma saya melakukan yang jahat, nanti karma saya itu di kehidupan yang selanjutnya, entah. Itu yang saya pahami. Ya. Mungkin nggak seperti itu nggak seperti itu dalam kekristenan. Ya, kekristenan tidak mempunyai pemahaman seperti itu ya. Artinya ya akibat dari dosa itu kalau misalnya tidak kita selesaikan ya dengan Tuhan itu sendiri ya akibatnya maut kan. Ya itu di kehidupan kekekalan tapi bersifat maut ya. Beda dengan karma dalam pengertian agama lain yang artinya mungkin bisa menjadi cacat dan lain sebagainya ya di kehidupan berikutnya ya. Ya, karena hutang dosa kita itu sebagai orang Kristen, hutang dosa kita itu sudah diselesaikan
oleh Kristus sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi hutang dosa kita itu sudah nggak ada karena Yesus yang menyelesaikannya. Nah, jadi nggak ada lagi karma dosa dalam artian yaitu perbuatan kita sehari-hari untuk kehidupan yang kekal ya, dalam hubungannya dengan kematian kekal, dalam hubungannya dengan kematian rohani itu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari ya kalau mau dibilang tabur tua itu ya ada. Saya mencuri ya saya masuk penjara. Ya, saya korupsi atau saya melakukan kejahatan pelanggaran ya saya dihukum. Ya itu mungkin kalau saya mau pakai kata karma, ya itu karma saya. Ya saya melakukan kejahatan ya saya dihukum. Ya, ini ada klarifikasi dari Rudy. Menurut dia dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Sepertinya pemahaman karma ini dalam kekristenan itu nggak ada ya, Bok Su ya? Kita memang nggak menggunakan kata itu sih. Tapi kalau kita hubungkan dengan Adam, jadi apa yang Adam lakukan, akibatnya itu kita rasakan. Nah ini, jadi apa yang Adam lakukan, akibatnya itu kita rasakan dan kita alami. Nah itu yang Alkitab sampaikan. Jadi apakah itu sama dengan karma? Ya saya nggak bisa menyimpulkan juga. Saya nggak tahu. Ya, apakah itu sama dengan karma? Saya nggak tahu. Ya saya nggak bisa menilai itu karma. Tidak, karena kita nggak pakai kata seperti itu. Ya, ini ada. Jadi konsepnya mungkin tidak persis sama, tapi apa yang Adam lakukan itu akibatnya kita rasakan dan kita alami sampai sekarang. Mungkin mirip, hampir mirip dengan karma itu sendiri, tapi bukan karma. Ya, di sini ada sedikit lagi catatan dari Rudy. Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek atau akibat dari tindakan, perilaku, sikap dari kehidupan yang lampau, yang menentukan nasib saat ini. Maka karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali atau yang disebut reinkarnasi. Segala tindakan, perilaku, dan sikap baik maupun buruk seseorang saat ini juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya. Ya, tidak. Karena kita di dalam kekristenan kita tidak mengenal yang namanya reinkarnasi. Tadi di Ibrani 9 ayat 27 ya berkata, nah ini, Ibrani 9 ayat 27, manusia itu ditetapkan mati hanya satu kali. Ya, jadi sesudah itu dihakimi. Jadi kita tidak mengenal atau tidak meyakini manusia itu akan hidup kembali atau lahir kembali. Makanya tidak ada konsep reinkarnasi dan otomatis kalau karma diartikan itu kita tidak mengenal karma yang seperti itu. Artinya apa yang saya alami itu sekarang, misalnya saya susah atau saya menderita itu karena karma dari kehidupan saya yang sebelumnya. Bukan itu. Ya bukan saya sendiri. Tapi kita semua manusia berdosa dalam Adam, ya kita mengalami akibat dosa karena Adam. Karena Adam itu mewakili manusia. Jadi kita itu berdosa di dalam Adam. Karena Adam berdosa, kita juga berdosa. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan dari saudara Rudy ya. Saya lanjutkan aja terus ya. Apakah dosa itu bersifat akumulasi? Ya, artinya misalnya bisa bertambah-tambah terus ya maksudnya mungkin ya. Maksudnya dosa yang dilakukan manusia pada kehidupan lampau yang belum terbayarkan akan diakumulasi dengan dosa yang diperbuat manusia pada kehidupan yang akan datang. Jadi, ini konsepnya mungkin nggak seperti dalam kekristenan ya. Ya, tidak. Kalau di dalam kekristenan kita tidak mengatakan itu dan kita tidak meyakini
akumulasi dosa itu dari kehidupan yang sebelumnya dikumpulkan sampai kehidupan yang akan datang. Jadi dosa kita, ya dosa yang kita lakukan, yaitu akan kita pertanggungjawabkan sendiri nanti pada saat penghakiman itu. Jadi dosa manusia yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan pada saat penghakiman. Jadi Dan itu hanya satu kali. Jadi hanya mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. ya, dan satu lagi, Boksu, ini mungkin menyangkut pertanyaan daripada Rudi ini juga ya. Sedikit deh saya mau apa tambahkan. Kalau misalnya dosa itu tidak bersifat akumulasi, artinya manusia itu tidak dilihat dosanya besar atau kecil ya, sehingga dia menjadi layak ke kehidupan kekal. Tapi dilihat dari ada dosa atau tidak ada dosa selama kehidupan. Apakah pengertian itu benar nggak? Iya, benar. Jadi kalau tadi kita melihat akibat dosa, ya ini pendapat saya, ya mungkin hamba Tuhan lain nanti bisa kasih pendapatnya juga. Jadi akibat dosa itu kan ada dua tadi, ya bahwa kita manusia memiliki natur berdosa dan kemudian semua manusia itu juga dianggap bersalah, ya di dalam Adam. Jadi status kita, identitas kita itu sebetulnya sudah berdosa. Jadi dengan seperti itu, kita bisa bertanya sebetulnya, berapa banyak dosa yang harus kita lakukan supaya kita dianggap manusia yang berdosa? Berapa banyak dosa yang harus kita lakukan? 1, 2, 5, 10, atau 1, paling tidak 1. Kalau saya bilang tidak. Karena status kita atau identitas kita sendiri ya sudah dianggap berdosa gitu loh. Jadi sekalipun kita belum melakukan dosa itu, ya status kita itu sebetulnya sudah orang yang berdosa. Ya di dalam Adam itu sendiri. Jadi karena bukan saya melakukan itu, maka saya baru jadi manusia yang berdosa. Tidak, karena identitas kita itu, ya karena Adam, kita ini sudah berdosa. Makanya ini perlu satu upaya total dari Tuhan, ya bukan dari manusia itu sendiri, dari Tuhan sendiri, untuk menolong kita. Karena status kita itu sudah berdosa sebelum kita melakukan dosa. Karena natur itu sendiri. Jadi itu udah pasti akan berdosa. Bukan 1, 2, enggak. Berapa banyak kita nggak tahu lagi. Tapi sebelum melakukan dosa pun status manusia itu sebetulnya sudah berdosa. Kalau begitu pemahamannya, Boksu, natur dosa itu satu pengertian bahwa manusia itu dalam kehidupannya sama sekali tidak mampu tidak melakukan dosa ya. Apakah bisa ada pengertian seperti itu? Ya, betul. Ya, tidak bisa tidak berdosa. Karena ada natur itu ya. Betul. Karena ada natur itu. Makanya manusia itu tidak mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ada natur itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahwi, tapi menyangkut pertanyaan yang tadi ya. Ini gini, Pak Johan, saya pikir... Oke, Bok Subunsui, mau Ya. tambahkan ya, silakan Bok. Ya, saya pikir saya mau tambahkan berhubungan dengan saudara kita Rudi. Saya sangat senang dengan pertanyaan dari saudara kita Rudi ini, karena saya melihat beliau sangat menggumuli tentang dosa itu. Tentang dosa itu. Kemudian beliau bisa memahami dosa dengan apa yang dengan satu agama lain, dengan dosa yang kita pahami di dalam kekristenan. Saya mau melihat ini perlu kita selesaikan supaya saudara kita ini bisa mengerti sebetulnya apa sih dosa itu, apa akibatnya. Nah, seperti itu. Tadi kita sudah mendengar bahwa Boksu Daniel sudah menjelaskan panjang lebar. Saya ingin membantu saja yang berhubungan dengan dosa yang dihubungkan dengan karma tadi. Memang kalau kita melihat ada kepercayaan, ada agama
agama yang mengajarkan bahwa manusia itu oleh karena karmanya dia akan mati, lahir kembali, mati, lahir kembali, dan suatu saat kalau dia betul-betul bisa menjadi seorang manusia yang bagus, maka dia akan bisa mencapai sebuah kesempurnaan. Nah, seperti itu. Bukan dalam arti bahwa yang dikatakan oleh Alkitab itu tentang kesempurnaan itu sama dengan yang dipahami oleh pengajaran tersebut. Kalau di dalam Alkitab, kesempurnaan itu bukan usaha dari manusia. Jadi dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kenapa? Tadi memang pengaruh dosa itu akibatnya adalah kematian, mati secara rohani, dan mati di dalam kekekalan nanti. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa pengaruh dosa sebetulnya akibatnya itu adalah kematian. Jadi tidak ada kematian pertama, kematian kedua, dalam arti yang seperti reinkarnasi. Tapi mati, betul-betul mati, rohani kita mati, terpisah daripada Tuhan, kemudian kita akan mati di dalam penghukuman kekal nanti. Nah, oleh sebab itu, saya ingin membantu bagaimana mengambil suatu garis tengah terhadap saudara kita Rudi. Kita bersyukur saudara kita Rudi bisa bergabung di dalam acara ini. Kenapa? Saudara kita ini bisa kita bantu untuk memahami di dalam kebenaran firman Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Kristen bahwa akibat dosa itu jelas, mati. Dan bagaimana bisa keluar dari kematian itu supaya tidak mati, maka juru selamatnya yang bisa bantu adalah Yesus Kristus. Jadi istilah yang dipakai dalam Alkitab itu penebusan. Manusia itu berdosa, akibat dosa itu adalah kematian. Manusia bisa terbebas dari kematian kalau dia memberi diri untuk ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Demikian Pak Johan, terima kasih. Iya, Boksu, terima kasih untuk tambahannya ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau enggak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut ya. Saudara Rodi, mungkin kalau ada waktu, kesempatan, ya kita bisa tetap saling berhubungan ya, bukan hanya lewat Zoom kali ini. Mungkin bisa kita kalau memang mau ya memperjelas dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi ya dengan Boksu Bunsui kalau di Medan ya, kalau dengan saya mungkin bisa lewat Zoom juga kalau mau. Jadi bisa lebih jelas juga ya, kan nanti karena beberapa hal juga kita perlu diskusi, dialog. Saya pikir itu lebih baik sih. Oke, nanti akhir daripada ini saya akan sharekan nomor WhatsApp masing-masing hamba Tuhan yang mungkin bisa bantu ya. Ya, mungkin kita di sini ngobrol, di sini karena waktu yang terbatas kita nggak bisa membahas terlalu detail ya mungkin ya. Betul. Banyak hal sih, karena detail-detail ini perlu diperjelas ya supaya sama-sama juga jelas. Tapi terima kasih memang ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Oke, ini tadi Ahui sebenarnya menyangkut pertanyaan dia yang sebelumnya, yaitu dosa bisa diartikan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Tuhan. Tadi Boksu sudah tanya, cuma dia mau minta apakah ada ayat Alkitab yang mendukung statement itu. Kalau misalnya saat ini Boksu belum bisa kasih, mungkin nanti bisa nyusul ya, kasih ayat yang mendukung statement tadi. Tapi kalau bisa sekarang itu lebih bagus. Oke, kalau memang perlu ayat, tetapi dalam sebenarnya nggak perlu satu ayat khusus seperti itu. Maksudnya di dalam Alkitab kita kalau baca ya, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah. Ya, sudah memberikan perintah misalnya ataupun lewat surat-surat Paulus. Ya, misalnya kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu, itu kan satu perintah. Jadi kalau kita nggak lakukan, berarti apa yang terjadi? Kan berarti kita kan nggak melakukan, berarti kita menyalahgunakan itu kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah ini sih, maksudnya secara secara logis aja sih, ya. Tuhan berkata kasihilah sama manusia, tapi kita nggak melakukannya, ya berarti kita menyalahgunakan kebebasan kita karena kita nggak melakukannya dan kita berdosa.
Itu salah satu contoh ya, Boksu ya. Ya, maksudnya dalam aplikasinya sih. Iya. Ya, dalam hal aplikasinya. Jadi ada juga di dalam di dalam perjanjian lama itu juga ada ketika di kitab Yosua, ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, kan Yosua berkata, pilihlah ya pada saat ini juga engkau mau ikut Tuhan atau tidak. Yosua 24 ayat 15 tuh. Nah itu, Yosua 24 ayat 15. Itu kan Yosua memberikan satu pilihan, satu tantangan ya kepada orang-orang Israel, Yahudi. Pilihlah pada saat ini juga, kalian mau ikut Tuhan atau tidak. Kalian ikut Tuhan, ya kalian akan hidup, ya kalau tidak, ya kalian akan dikutuk dan sebagainya. Nah, itu kan di situ sudah diberikan satu pilihan dan tantangan, mau atau tidak. Nah itu sih. Oke, Boksu, berikutnya ada pertanyaan dari Johnny Simon lagi ya di sini ya. Saya punya pertanyaan, apakah ignorant atau kebodohan manusia boleh dalam kategori dosa? Maksudnya kebodohan itu apakah bisa dikatakan dosa enggak? Ya, ya dosa yang tidak disengaja lah kira-kira bahasanya mungkin seperti itu. Ya dosa yang tidak disengaja. Tetapi ya namanya tidak disengaja pun juga tetap dosa sih. Jadi ya tetap dosa juga. Tapi kalau begitu ini sepertinya pengertiannya agak beda. Ya. Kebodohan yang dilakukan atas satu tindakan karena ketidaktahuan. Beda dengan secara fisik, memang orang ini keterbelakangan. Itu beda ya, dua hal yang berbeda ya. Ya. Ya, ya seperti orang yang cacat mental seperti itu. Tadi pertanyaannya apa? Apakah itu dosa kalau mereka tidak benar. tahu? Ketidaktahuan, maksudnya kebodohan manusia itu apakah boleh dikategorikan dosa? Ini mungkin kebodohan dalam tindakan ya, bukan kebodohan yang memang bawaan secara fisik, maksudnya mentalnya gitu ya. Ya, sekalipun ya aja. Oke, manusia bisa tidak, maksudnya dia bisa jadi tidak tahu ya di dalam satu hal dan kemudian dia terjatuh dalam dosa. Tetapi kan itu tidak membuat dia tidak melakukan dosa yang dia tahu gitu. Jadi kan saya bilang bukan berarti kan berapa banyak dosa juga. Jadi kita dianggap manusia berdosa. Jadi bagi saya sekalipun oke lah itu anggap tidak dosa lah, kalaupun itu dianggap tidak dosa. Tapi kita juga akan cenderung melakukan dosa yang kita tahu. Jadi dalam hal ini ya sama saja sih bagi saya. Ya mau kita bela diri kita tidak tahu, ya kita bodoh atau kita dibodohi orang, ya toh kita juga akan melakukan dosa gitu. Ya jadi ini sebetulnya saya berharap kita melihat ini sebagai satu realita. Dosa itu satu realita yang tidak bisa kita hindari ya. Atasi sepenuhnya gitu loh secara manusia. Ya jadi saya mungkin hari ini bisa jadi tidak berdosa, bisa jadi ya. Tapi besok, minggu depan, ya jadi nggak ada apanya juga, nggak ada gunanya. Saya bilang saya hari ini tidak berdosa. 1 jam mungkin saya tidak bisa berdosa, tapi 2 jam lagi, 3 jam lagi. Jadi ini satu realita. Jadi mau dosanya itu karena saya tidak tahu, atau karena saya ya ignorant dan sebagainya, ya itu boleh-boleh saja. Tapi toh kita juga tetap akan melakukan dosa yang kita tahu, dosa yang disengaja. Kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi makanya harapan dan solusi itu bukan kita cari dari diri kita sendiri, mengapa begini, mengapa saya begini, dan sebagainya. Tapi pengharapan kita itu ya kepada sesuatu yang di luar diri kita. Makanya tadi dibilang, tadi Boksu Bunsui juga mengatakan kita perlu juru selamat. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pengharapan itu bukan di dalam diri kita lagi.
Ya, pengharapan kita itu ada di dalam Kristus. Makanya urusan dosa ini kita harus sepenuhnya itu menyerahkannya kepada Kristus. Ya, kita kalau mau hitung-hitung dosa kita, saya pikir sudah nggak terhitung lagi mungkin. Ya, dari kita kecil sampai sekarang, ya, termasuk para pendeta juga sama. Jadi ya itu pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Kalau bagi saya ya, bagi orang percaya itu ya, mau dosa yang tidak tahu, ya saya nggak tahu juga berapa banyak dosa yang saya tidak tahu, yang disengaja dan tidak disengaja itu berapa perbandingannya. Ini maksudnya jangan sampai itu dijadikan sebagai pembelaan juga, karena bagi saya itu percuma ya, karena saya tidak tahu jadi saya nggak dianggap berdosa, ya oke lah, bolehlah untuk kasus itu, tapi toh nanti kita juga akan berdosa juga untuk hal yang lain yang kita tahu. Ya, Pak Joni, Oke. apakah jawabannya itu sudah memuaskan? Bosu apa mau kasih Ya. tanggapan? Silakan, Ya, Bosu. saya tambah sedikit lagi ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang memang bagus dan kadang-kadang juga bisa membingungkan begitu ya. Sebetulnya di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, itu tentang dosa itu sangat sederhana. Dosa itu, kalau John Wesley memahami, itu digolongkan dengan 2 jenis dosa. Yang pertama tadi, sewaktu nenek moyang kita Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, jadi semua manusia itu sudah berstatus sebagai orang berdosa. Nah, kita sebagai keturunan Adam itu berstatus sebagai orang berdosa. Dan dosa ini itu terus terjadi dan terjadi di setiap generasi. Nah, seperti itu. Kenapa? Kita punya kecenderungan untuk berdosa. Yang kedua, itu dosa yang dilakukan. Dosa karena perbuatan. Nah, karena perbuatan apa? Perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Jadi dua-dua ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi oleh sebab itu kita tidak bisa mengambil sebuah alasan, wah saya tidak tahu maka saya bisa lakukan, atau saya melakukan ini saya tidak tahu itu dosa. Tapi di akhirnya di mana Tuhan tetap itu sebuah pelanggaran. Jadi sebetulnya pengaruh dosa itulah yang membuat manusia melakukan dosa. Jadi siapa? Ya kita semua. Nah seperti itu. Oleh sebab itu maka setiap orang perlu pimpinan Roh Kudus Tuhan agar apa? Status kita manusia yang berdosa kita sadari sehingga kita bisa meminta pengampunan daripada Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Kemudian di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari kita tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa perbuatan. Maka kita mohon Tuhan pimpin agar hari ini saya ini bisa kuat untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian Pak Johan, makasih. Ya, makasih Bosu Bunsui. Saya rasa cukup ya. Penjelasannya udah cukup detail. Kalau ada pertanyaan, Saudara Joni kira-kira bagaimana ya? Sudah cukup? Mungkin tema ini kan nanti akan dibahas lagi ya untuk 2 minggu ke depan, terutama untuk dosa. Kita bicara soal kuasa dosa di dalam kehidupan kita sekarang. Benar. Jadi untuk Kominfa ya, ini kalau nggak salah Kominfa Joni Simon ya. Jadi untuk Kominfa ini mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya, tema dosa yang berikutnya akan membahas mungkin ya lebih dalam atau lebih praktis tentang ini juga ya, tentang dosa sehari-hari lah yang kita hadapi ya. Tadi apa yang dikatakan Pak Subunsu itu sudah memberikan satu juga sih penjelasan. Tapi mungkin nanti 2 minggu lagi atau minggu depan mungkin ini juga bisa diangkat lagi. Iya. Tapi menurut Johnny Simon itu sebenarnya pengertian kebodohannya itu seperti ini. Orang yang punya niat baik untuk melakukan sesuatu, tetapi akibatnya itu sebaliknya terjadi. Jadi karena ketidaktahuan, dia ada niat baik sebenarnya. Dia melakukan hal itu. Tetapi akibat dari niat baiknya itu bahkan berakibat sebaliknya. Nah, itu maksud dia ya. Artinya ya
ketidaktahuannya itulah yang mengakibatkan sesuatu hal yang buruk terjadi gitu. Jadi kebodohan, apakah akibatnya itu bisa dikatakan berdosa nggak dia atau tidak? Itu sebenarnya pengertiannya di sini. Ini dia ada klarifikasi. Dia mau berbuat baik. Contohnya gini, Boksu, mungkin ya. Ada satu keluarga, ya, keluarga miskin. Ya. Jadi kita itu membantu keluarga itu, ya, menyokong hidupnya, dan ada anaknya juga, ya. Anaknya itu ternyata dia bukan orang yang tidak bisa bekerja, tapi mau bekerja. Tapi kita niatan baik, mau membantu orang tuanya. Ternyata membantu mereka itu menyebabkan anaknya ini menjadi tambah malas, yang akhirnya menjadi ketergantungan. Nah, apakah perbuatan baik kita menolong keluarga ini itu bisa disebutkan berdosa atau bagaimana gitu? Ya, menurut saya sih kok enggak ya. Karena dia mau menolong. Jadi kalau mau dibilang itu dosa, ya kalau menolong orang ya seharusnya nggak berdosa. Ya, kalau pertolongannya disalahgunakan ya itu tanggung jawabnya sendiri lah. Itu kan. Ya, maksudnya ya karena ya betul. Jadi kalau dari kita yang menolong, ya kita kan mau menolong, ya kita nggak berdosa. Jadi pertolongannya itu ya betul tadi Bok Suparli disalahgunakan. Ya manusia bisa mensalahgunakan itu karena manusia sudah rusak kan, akal budi, kehendaknya, sesuatu yang baik pun sudah disalahgunakan dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Pengaruh dosa itu ada, itu nyata. Ya, akibat dosa itu nyata. Pengaruh dosanya juga nyata sih. Ya, berarti yang menanggung dosa itu bukan yang melakukan kebaikan ya, tetapi yang menyalahgunakan tindakan perbaikan itu yang malah berdosa ya. Memang ya logikanya memang harusnya seperti itu ya. Iya. Iya. Oke, Boksu, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Menurut Yohanes 5:24, apakah sebatas mendengar dan percaya kita sudah memperoleh hidup yang kekal, tidak dihukum? Jadi maksudnya kita mendengar dan percaya saja, kita sudah memperoleh hidup yang kekal, ya, tidak dihukum. Bukankah kita juga harus menjadi orang Kristen yang seperti serupa dengan Yesus? Taat juga melayani Yesus Kristus, memberitakan Injil, kita berbuah, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan yang bagaimana, Boksu? Ya, itu kan sama dengan mendengar perkataanku. Jadi kita, apa tadi yang dikatakan, melayani atau apa, itu kan mendengar perkataan Yesus. Berarti dia melakukannya karena dia mendengar. Berarti dia mendengar perkataan itu. Ya. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi mendengar di sini bukan soal cuma mendengar khotbah ya atau terus dia percaya, tidak. Bagi saya mendengar ini juga dia mendengar perkataan Yesus itu, dia melakukannya juga. Perkataan Yesus, perintah Yesus. Hidup apa tadi memikul salib atau hidup benar dan sebagainya. Oke, ya. Jadi ini ada satu lagi pertanyaan dari Rudi. Sebenarnya sudah ada dalam pembahasan Boksu ya, tapi saya coba bacakan juga. Apakah bayi yang baru lahir ya juga sudah dikatakan berdosa? Ya, ini sebenarnya sudah ada tadi diceritakan ya. Ya, gimana Boksu untuk penegasannya? Iya. Jadi tadi di di Mazmur itu Mazmur 51 ayat 5. Betul, tadi saya sudah tunjukkan. Jadi sebetulnya di dalam kandungan pun kita ini sudah berdosa. Memang kita belum melakukan dosa itu, tapi status kita, identitas kita ini sudah ini. Ya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, sebetulnya kita sudah di dalam dosa. Ya, natur kita sudah berdosa. Kecenderungan kita itu sudah berdosa. Nah, ini seorang bayi yang baru lahir, ya, identitasnya sebenarnya sudah berdosa. Ya.
Oke, berarti udah terjawab ya. Ini ada pertanyaan Lina lagi ya. Apakah orang yang selalu berbuat baik, ya, murah hati, sering menderma, menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan, artinya tulus yang membantu, tetapi tidak mendengar dan percaya seperti Yohanes ya, 5 ayat 28, apakah ia itu dihukum dan mendapat hidup yang kekal? Maksudnya orang ini banyak berbuat baik, tapi dia tidak kenal mungkin Yesus itu ya. Nah, apakah dia itu tetap dihukum dan tidak mendapat hidup yang kekal? Banyak kan orang-orang yang di luar kekristenan itu selalu mereka itu berbuat baik ya, murah hati kadang-kadang kalau kita lihat ya. Nah, tapi mereka itu tidak kenal siapa itu Yesus. Apakah mereka itu dihukum sehingga tidak mendapat hidup yang kekal? Ini inti pertanyaannya, Boksu. Iya, kalau dari Alkitab tadi saya sudah tunjukkan yang mendengar dan yang percaya. Maksudnya keselamatan itu kalau kita percaya hanya di dalam Kristus, ya berarti orang-orang yang mendengar tentang Kristus, tidak mendengar dia dan percaya kepada dia, ya dialah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Itu karena begini, di dalam kekristenan kan kita meyakini semua orang itu berdosa. Ya, semua orang itu punya natur berdosa. Jadi sekalipun dia banyak melakukan perbuatan baik, ya banyak melakukan perbuatan baik lah, banyak. Tapi kan setiap orang juga punya dosa, gitu. Ya, setiap orang masih punya dosa. Dan dosa itulah yang membuat dia itu tidak bisa berada di hadapan Allah. Jadi makanya persoalan dosa itu harus diselesaikan, bukan soal perbuatan baiknya sebetulnya. Tapi perbuatan dosanya yang harus diselesaikan dulu. Jadi karena keyakinan Kristen tidak berkata perbuatan baik kita itu akan ibaratnya ya timbangan itu mana yang lebih berat. Kalau perbuatan baik kita lebih berat ya kita akan masuk surga. Bukan seperti itu. Jadi dosa kita mau satu pun atau perbuatan baik kita lebih banyak pun, selama masih ada dosa itu ya kita tidak bisa berada di hadapan Allah bersama dengan Allah. Nah ini, jadi ya sekalipun orang berbuat baik, tapi berapa banyak perbuatan baik yang bisa dia lakukan ya untuk menghapus dosanya ini. Ya. Karena manusia tidak bisa menghapus perbuatan dosanya itu dengan perbuatan baiknya, dengan kesalehannya. Itu sih di dalam kekristenan kita meyakini seperti itu. Jadi kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya, ya sudah berarti manusia menjadi juru selamatnya bagi dirinya sendiri. Ya itu sih. Ya, tapi saya pikir begini, Boksu. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah agak melenceng ya, karena seharusnya ini adalah pertanyaan nanti untuk topik-topik di sesi berikutnya. Tapi nggak apa, kita tadi Boksu sudah ada jawab. Saya lihat ada pertanyaan yang mungkin agak keluar jalur, ya. Kita terpaksa skip aja dulu. Seperti apakah kita anak Tuhan sudah pasti masuk surga? Ini nanti kita skip aja. Nanti ada sesinya. Tolong ini bisa ditanya lagi ya. Jadi sekarang kita hanya menjelaskan pengaruh dan akibat dari dosa dulu ya. Kita belum menjelaskan tentang penyelesaiannya secara detail ya. Saya lihat ada beberapa pertanyaan lagi. Ini seperti dosa apakah yang tidak diampuni? Ini nanti juga mungkin pertanyaannya cocok untuk sesi berikutnya. Karena ini bagian dari penyelesaian dosa tersebut ya. Ini ada lagi dari Lim Acuan, apakah termasuk dosa ketika kita ikut sembahyang ketika orang tua saat itu meninggal ya, sementara kita sudah percaya Yesus. Tetapi karena keluarga belum percaya, kita terpaksa ikut sembahyang supaya kita tidak dianggap fanatik, tetap di dalam hati, tetapi berdoa kepada Yesus. Apakah berdosa di hadapan Tuhan? Ya ini mungkin boleh dikatakan, mungkin ini bisa dalam apa ya, dalam batasan pertanyaan kita ini. Kira-kira bagaimana ya ini Boksu? Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita pun sudah terbatas. Itu ikut sembahyang orang tua yang meninggal, apakah itu sudah termasuk dosa enggak? Saya simpulkan itu aja Boksu. Kira-kira bagaimana? Kalau saya akan bertanya begini, sembahyang itu maksudnya apa? Tujuannya apa?
motivasinya apa. Kalau dia tujuan sembahyang itu adalah untuk menghormati orang tua, saya pikir itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan juga, kita penghormatan. Ya saya tahu, budaya Chinese, budaya Tionghoa itu kan kita harus memberi penghormatan, menghormati. Boleh dibilang itu budaya. Ya. Jadi kalau itu dilihat dari sisi budaya, ya tentu itu sesuatu yang baik, yang menghormati orang tua. Karena Alkitab juga mengatakan kita menghormati orang tua kita. Tapi kalau itu dilihat dari sisi kita dalam artian menyembah itu dalam artian kita ada dimensi rohnya atau spiritualnya, ya tentu kita tidak melakukan itu. Ya, kita tidak melakukan itu. Karena kita tidak menyembah yang lain, atau kita tidak tunduk kepada yang lain ya selain Tuhan. Ya, jadi kalau memang kita masih menghormati, untuk melakukannya untuk menghormati orang tua, ini kan bicara soal hati kita sendiri. Dan hati kita kan Tuhan yang tahu juga, dan kita sendiri yang tahu. Jadi saya juga nggak bisa menghakimi, mengatakan itu dosa. Makanya kalau itu bersifat penyembahan, ya untuk ilah-ilah lain, ya bahkan untuk menyembah orang tua sendiri, itu kita nggak menyembah manusia. Tetapi kalau kita menghormati sebagai orang tua, ya itu kita lakukan. Dan itu bukan dosa. Oke, Bok Su, berarti kalau begitu saya garis bawahi, itu tergantung motivasi kita ya. Ya itu nurani kita. Ya saya pikir nurani kita, dan Tuhan juga bisa tahu nurani kita sendiri. Jadi antara kita dengan Tuhan, makanya saya percaya setiap orang percaya itu harus punya relasi dengan Tuhan secara pribadi. Jadi dia menggumuli itu. Sehingga bukan orang lain yang menghakimi dia juga. Tapi dia juga bisa menilai dirinya sendiri dan minta Tuhan memberikan penerangan dan juga pertolongan bagi dia untuk apa yang dia lakukan. Ya dia menghormati orang tua, saya pikir itu sesuatu yang benar. Ketika dia harus menghormati orang tua, itu jelas kita harus menghormati orang tua sekalipun dia sudah meninggal, kan begitu. Pak John. Ya, gimana, Bok Su? Bok Su Parlin ya? Ya, boleh saya tambahkan sedikit dari penjelasan Bok Su Daniel ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Kita harus lihat dulu konteks acara yang sedang dilakukan itu. Kalau konteks acara itu sendiri judulnya adalah penyembahan kepada roh-roh leluhur atau yang orang mati itu sendiri, lalu kita ikut di situ, kita sudah salah. Jadi kan kita bisa lihat ya, acara A ini sedang ngapain ini, kan gitu ya. Kalau kita lihat, kalau acara itu sendiri judulnya adalah menyembah sesembahan yang di luar Tuhan atau menyembah roh-roh leluhur, lalu kita ikut, kita kan sudah include itu di dalam acara itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Ya, kita tidak bisa bilang, kalian kan yang sedang menyembah itu, saya kalaupun berdiri ikut di sini, saya nggak ikut. Tidak bisa juga begitu. Ya, nah jadi artinya kalau kita udah jelas-jelas, sama seperti ajaran Rasul Paulus misalnya, kalau misalnya daging yang sudah kita tahu dipersembahkan kepada berhala, kita tahu ya dari segi urusan hati nurani sih sebagai anak Tuhan tidak masalah dimakan, tapi ada orang keberatan, lah kok anak Tuhan ikut makan itu, kita sudah harus jaga itu. Oleh karena itu jangan makan. Nah, kalau saya ikut di satu acara yang judulnya penyembahan kepada yang bukan Tuhan, itu saya tidak bisa dipisahkan dari acara itu. Jadi sebaiknya jangan ikut. Apalagi kalau sudah jelas-jelas itu penyembahan kepada yang lain. Lihatlah teman-temannya Daniel yang di kitab Daniel itu, Sadrak, Mesak, Abednego itu, mereka malas bersedia masuk ke api yang menyala-nyala itu demi tidak ikut menyembah. Jadi itu tegas sekali mereka. Ya, saya kira itu bisa disatu. Terima kasih. Tapi saya tambahkan sedikit ya mungkin ya. Kalau tadi Bok Su Daniel bilang itu kan tergantung motivasi kita ya. Saya bilang bisa oke juga, sedangkan Bok Su Parlin mengatakan
kalau itu sudah berhubungan sama ritual penyembahan, itu memang sama sekali lebih bagus tidak boleh, ya kan? Tapi satu lagi yang perlu kita katakan, apakah menghormati orang tua kita yang sudah meninggal, apakah memang harus ikut ritual itu? Saya pikir bukan ya. Cara menghormati orang tua kita itu meskipun sudah meninggal, tidak selamanya harus ikut dalam sembahyang ya. Karena ada sebagian juga teman-teman kita yang Kristen, pada saat keluarganya orang masih belum Kristen, itu ada yang meninggal, mereka itu kadang-kadang ikut dalam sembahyang supaya tidak dikatakan fanatik. Ya, di sini juga kita juga harus menggarisbawahi ya. Mungkin saya perlu apa ke mereka. Kita juga harus bisa membedakan aturan mana yang memang diperbolehkan dalam iman kita dan aturan mana yang tidak boleh ya, Boksu ya. Ya. Nah, selama itu sudah ikut dalam penyembahan dan khususnya kecenderungan kalau misalnya acara penyembahan itu sebenarnya sudah penyembahan. Penyembahan dan itu kepada roh orang tua atau nenek moyang kita. Jadi udah kecenderungan ke sana kan. Mungkin ini yang tidak cocok ya, Boksu ya. Oke, Pak Johan, saya pikir saya akhiri ya. Ya, tapi Boksu Bunsui ini sebelum Boksu Bunsui kasih tanggapan, ini ada pertanyaan yang hampir sama, nanti sekalian jawab aja. Yaitu dari saudari Lina, bagaimana kalau orang tua menyuruh kita menyiapkan makanan, buah-buahan untuk dipersembahkan, ya, untuk sembahyang kepada orang mati. Sedangkan kita sudah percaya Yesus, apakah kita berdosa? Ya, dikarenakan orang tua itu sudah tua, dia mengharapkan kita karena kita satu-satunya anaknya katanya. Nah, ini mungkin ya, mungkin Boksu bisa tanggapi ya. Oke, baik, makasih. Saya pikir untuk yang terakhir ini sebatas menolong ya, tidak terlibat langsung dalam sebuah acara. Yang pertama tadi masalah. Halo. Masalah yang selalu kita hadapi sebagai orang Tionghoa. Bisa dengar suara saya? Iya, sudah Boksu, silakan. Karena sinyal di sini nggak bagus. Ya. Saya ulangi, kesulitan kita sebagai orang Tionghoa, kita sulit untuk membedakan mana adat, mana kebudayaan, mana kepercayaan. Biasanya ketika suaranya nggak kedengaran, Boksu. Iya, putus. Putus ya. Ya, saya sih pikir tadi yang dikatakan Boksu Parlin tadi itu ya cukup jelas. Ya, artinya kita pastikan, ya tadi yang saya sampaikan juga, kita pastikan itu penghormatan atau penyembahan. Jadi jangan sampai kita berpikir itu penyembahan, tetapi sebetulnya itu penghormatan. Nah ini mungkin bisa terjadi seringkali juga. Ketika ada sesuatu kita katakan itu ritual, kita anggap itu ritual. Tapi padahal bagi orang yang melakukannya itu penghormatan. Sehingga bagi kita itu penyembahan dan kita nggak melakukannya. Sehingga dicap ya orang Kristen itu ya tidak punya adat dan sebagainya. Nah ini maksudnya supaya pemikiran kita itu dengan orang yang meminta kita itu sama. Itu sih maksudnya. Ya. Jadi pastikan memang kalau itu penghormatan ya kita ikut. Tapi kalau itu penyembahan, ya kita nggak ikut. Jadi supaya jangan kita berpikir itu penyembahan, tapi padahal sebetulnya itu penghormatan. Karena seringkali kan kita juga cepat sekali kita menilai sesuatu, ya, dan kita menjudge itu sesuatu, dan kita menolak. Padahal ini kan sesuatu yang sensitif. Kita bicara soal adat, kita bicara soal budaya juga, dan kepercayaan, yang tadi Boksu Bunsui katakan. Nah ini sih, saya pikir perlu hikmat, ya kita perlu hikmat dan ya kita pastikan itu penyembahan atau penghormatan. Ya, jadi yang seperti yang pertanyaan daripada Lina tadi, bahwa menyiapkan makanan, buah-buahan yang dipersembahkan sembahyang, saya rasa itu sudah termasuk bagian dari ritual ya, ritual penyembahan. Bagaimana pandangan Boksu untuk hal ini ya, Boksu Daniel? Menolong orang tua gitu. Iya, menyiapkan makanan ya, buah-buahan untuk sembahyang gitu.
ya saya pikir sebagai anak, kalau saya ya, mungkin yang lain, hamba Tuhan lain atau yang lain mungkin nggak setuju. Ya saya pikir sebagai anak ya kita diminta melakukan itu, ya kita melakukan itu. Karena bukan kita. Kan orang tua. Masa kita harus melawan dan memaksa orang tua kita? Ya saya pikir sebagai anak kita melakukan tanggung jawab kita juga sebagai anak kepada orang tua kita. Ya tentunya kita juga sudah berusaha. Maksudnya kita menginjili dan sebagainya, atau apalah, berdoa, berbuat apa. Tetapi kita juga membantu orang tua kita. Ya di dalam apa kepercayaan yang dia lakukan, kan begitu. Ya dalam hal, kalau konteksnya kan tadi kan orang tuanya sudah sakit dan tidak bisa melakukannya dan sebagainya. Dia minta tolong kepada kita. Ya saya pikir hal-hal yang wajar juga di dalam kehidupan kita beragama. Ya di Indonesia ketika misalnya ada agama lain melakukan satu acara juga misalnya kan, kita juga misalnya diundang atau ikut berpartisipasi di dalam perayaan dan sebagainya. Saya pikir kita juga ikut ambil bagian di dalamnya kan, meskipun mungkin cuma kecil dan sebagainya di dalam perayaan itu. Atau misalnya dalam hal Idul Fitri misalnya, kita juga ucapin selamat Idul Fitri. Ya orang yang beragama Islam juga mengucapkan selamat hari Natal kepada kita misalnya. Ya padahal nggak ada, ya kalau boleh dibilang ada juga orang yang keras menentang itu. Ya inilah contohnya misalnya seperti itu. Jadi saya pikir toleransi itu juga ada, apalagi ini hubungan anak dengan orang tua. Toh kita nggak dipaksa untuk melakukan sembahyang itu sendiri. Ini ya kalau menurut pendapat saya. Ya, berarti kalau begitu saya boleh gariskan ya bahwa itu tergantung bagaimana motivasi kita dalam melakukannya ya, Bok Su ya. Selama dalam hati kita itu bukan tujuannya untuk penyembahan, tetapi untuk membantu orang tua kita atau menghormati orang tua kita, ya mungkin itu ya oke-oke aja gitu ya. Itu tidak bisa dikategorikan salah ya. Iya, sama halnya misalnya ada ya katakanlah misalnya contohnya saja. Ada, kita ngomong agama lain ya, ketika Natal misalnya ada remaja masjid misalnya ikut menjaga gereja gitu. Ya ini kalau kita pikir-pikir kan, loh, ini agama lain tapi ikut menjaga gereja dari hal-hal keamanan dan sebagainya. Nah, kita kalau pakai logika yang sama, oh berarti kita nggak boleh. Ya sama, kalau misalnya agama lain juga berpikiran yang sama, ya berarti ya ini kebersamaan itu di dalam kehidupan itu tidak ada lagi. Dan saya pikir kekristenan juga tidak mengajar seperti itu. Kita harus konflik terus-menerus, misalnya orang-orang yang berbeda dengan kita nggak bisa hidup bersama. Ya sekalipun keyakinan kita berbeda, kita nggak bisa saling menolong dan sebagainya. Saya pikir bukan itu intinya. Ya orang Kristen hanya bisa nolong orang Kristen gitu. Bukan itu, ya kan? Ya kita nolong orang Kristen, tapi orang yang bukan Kristen juga kita harus tolong. Kalau dia butuh pertolongan, itu saja sih. Apalagi orang tua kita. Oke, saya rasa penjelasan Bok Su Daniel sudah cukup lengkap. Apakah ada tambahan lagi dari Bok Su yang lain? Kalau enggak, kita akan menutup sesi kita, mengingat waktunya juga sudah lewat. Kira-kira bagaimana? Oke ya, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bok Su Daniel. Sama-sama. Saat ini dia lagi di Korea, itu selisih 2 jam ya, dia udah jam 11 lewat ya, tapi dia tetap bersemangat. 11.30 ya. Udah bantu kita ya. Jadi kasih kita pemahaman. Jadi intinya begini ya, semua saudara-saudara ya. Dosa itu ya yang dilakukan oleh orang pertama lahir di dunia ini mempunyai efek kepada kita. Tadi itu semua sudah dijelaskan begitu baik ya. Semua apa yang nanti kita bicarakan hari ini, itu akan saya rekam dalam YouTube. Saya yakin saudara tidak akan bisa mendapat pemahamannya 100% pada saat sekarang ini. Tapi saudara bisa mendengar ulang apa yang sudah kita bicarakan hari ini ke YouTube. Itu paling lambat hari Jumat itu sudah ada. Biasanya hari Kamis saya sudah upload ya. Selain itu, teman-teman semua, ya, saya harapkan ini semua apa yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik sekali. Bagi kita yang sudah percaya,
ataupun belum. Jadi kalau saudara merasa ini adalah sebagai tambahan berkat untuk kita, alangkah bagusnya ya kita mengajak teman-teman lain untuk bisa ikut ya dalam acara kita. Kalau mereka itu tidak sempat ya, alangkah bagusnya mereka kita ajak atau kita sharing video ya yang sudah kita upload ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, kita sesi pembahasan dan penyajian ini itu berlanjut ya. Kita tidak sepenggal-sepenggal, tapi akan berlanjut dari satu sesi ke sesi yang lain. Oleh sebab itu, bagi yang sudah ikut ya, tolong jangan berhenti, berlanjut terus. Bagi teman-teman yang tidak sempat ikut ya, boleh teman-teman bantu share video yang di YouTube untuk mereka ya. Nah, sehingga mereka juga dapat berkat. Untuk minggu depan di tanggal 21 Juli, ini ada topik yang begitu luar biasa. Ya, ingat ya, di minggu pertama kita hanya menjelaskan tentang definisi dosa. Minggu kedua ini kita menjelaskan tentang akibat dan pengaruh dosa terhadap kehidupan manusia. Minggu ketiga, kita akan menjelaskan tentang bagaimana perjuangan bangsa-bangsa atau manusia pada umumnya untuk terlepas dari dosa. Ya, itu mungkin tidak dalam kekristenan kita. Tetapi nanti minggu keempat itu baru kita akan bahas bagaimana manusia itu benar-benar bisa terlepas dari dosa. Ya, jadi ini semua topiknya berkelanjutan. Tolong tetap ikut ya. Jangan tidak hadir. Kalau memang benar-benar tidak sempat, lihat video yang akan kita upload ya di YouTube ya. Dan untuk sesi-sesi ini saya harapkan setiap kita yang sudah ikut pun alangkah bagus bisa dengar ulang video yang kita upload ke YouTube supaya kita bisa mendapat pemahaman yang jauh-jauh lebih baik lagi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri acara ini kita minta Boksu, mungkin Boksu apa ya, sekalian Boksu Daniel ya untuk sekalian doa penutup ya Boksu ya. Ya, boleh. Ya, tolong ya Boksu, kamsia. Ya, terima kasih ya semuanya sebelumnya ya untuk perhatiannya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat ya, menolong kita untuk ya mengerti dan juga untuk bertumbuh di dalam iman ya dan juga di dalam rohani kita masing-masing. Ya, semoga bermanfaat ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau malam hari ini Engkau memberikan kami satu kesempatan untuk boleh bertemu dan berkomunikasi sekalipun melalui media komunikasi Zoom ini. Namun kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi satu persekutuan yang indah dan juga kebersamaan di dalam Engkau, sekalipun dibatasi oleh jarak. Namun kami bersyukur kami sebagai orang-orang percaya, sebagai satu tubuh, Bapak, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh saling menolong, saling mendukung, saling memperhatikan juga, terutama melalui pengajaran-pengajaran seperti ini, itu boleh menolong kami, bahkan mengingatkan kami untuk boleh semakin mengerti apa yang menjadi fondasi ataupun yang menjadi dasar iman kami sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Terlebih juga di antara kami ada juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bukan yang juga dari agama lain mungkin. Kami bersyukur jikalau mereka juga ada di sini bersama dengan kami untuk mulai belajar bersama. Biarlah kiranya apa yang disampaikan juga boleh bermanfaat bagi mereka dan boleh membuka jalan bagi mereka untuk boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami semua, supaya kiranya kami senantiasa diterangi melalui firman-Mu untuk boleh mengerti dan mendengar dan juga melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Kami sadar, kami manusia yang sudah dipengaruhi oleh dosa, banyak pelanggaran dan juga kesalahan kami. Kami hanya berdoa supaya kiranya kuasa Roh Kudus yang sudah memperbaharui diri kami, memampukan kami dan juga menolong kami yang sudah percaya untuk boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika ada kuasa daripada Roh Kudus yang juga senantiasa menolong kami untuk boleh menghadapi kuasa daripada dosa ini. Kami hanya terus berdoa, kami terus diberikan kepekaan dan juga kerinduan kami untuk boleh terus belajar dan memohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Sertai kami ya Bapa,
untuk malam hari ini, kami yang akan beristirahat untuk malam hari ini, biarlah Tuhan juga memberkati, menjaga dan melindungi kami. Terlebih kami juga tahu di tengah situasi kami saat ini di seluruh dunia, bukan hanya di Korea, tapi juga di Indonesia dan di Medan. Kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada di saat ini. Begitu banyak orang Tuhan yang menderita, ya begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, terutama di Indonesia yang angka yang terus bertambah dan juga tinggi. Kami terus berdoa, Tuhan Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, bagi para tenaga-tenaga kesehatan yang terus berjuang. Bagi para pasien juga Tuhan terus Engkau jaga, perhatikan mereka melalui obat-obatan ataupun perawatan yang diberikan sejauh ini. Supaya itu semua boleh menolong mereka. Dan kami juga terus berdoa buat pemerintah di Indonesia supaya juga terus dimampukan untuk mencari cara terbaik, mengurangi dan juga mengendalikan angka-angka yang semakin tinggi ini. Kami terus berdoa Bapak buat kami masing-masing juga diberikan terus kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kami juga diberikan kepekaan dan kewaspadaan. Terutama sebagai orang percaya, Bapak kami juga diberikan satu kerinduan untuk boleh ambil bagian di dalam hal ini, untuk menjaga jarak juga, ambil bagian secara positif, ya dengan memakai masker dan juga menjadi contoh dan teladan juga sebagai gereja, sebagai orang Kristen. Kami juga memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang di luar sana. Sehingga gereja Tuhan juga boleh menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menolong usaha-usaha pemerintah juga di dalam menjalankan situasi dan juga mengendalikan situasi yang ada. Kami bersyukur dan kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati waktu istirahat kami, untuk kami boleh beristirahat dan melanjutkan kembali kegiatan kami, usaha, pekerjaan, pelayanan kami pada esok hari. Terima kasih Bapak, kiranya malam ini nama-Mu yang dimuliakan, dan setiap kami Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan, bahkan boleh diperbaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Boksu. Teman-teman, kita akhiri acara kita ya. Minggu depan ingat kita tetap bergabung, jangan ada yang terlambat ya. Kita tetap on time ya. Selamat malam semua.